Allah dalam hadis qudsi berfirman, la tasubbu dahra an-dahr. Jangan kamu caci maki zaman. Sayalah zaman. Artinya keadaan di zaman kita ini Allah yang datangkan. Tidak ada kekuatan makhluk satupun yang bisa mendatangkan keadaan dan bisa merubah keadaan, tidak bisa. Satu dokter dan kumpulan semua dokter tidak bisa mendatangkan penyakit dan tidak bisa menghilangkan penyakit. Seluruh presiden berkumpul tidak bisa mensejahterakan satu rakyat. Zaman ini Allah yang putar, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami putar di antara manusia. Jadi kalau Bapak mengatakan zaman canggih sekarang, berarti yang akan datang zaman super canggih. Padahal zaman yang akan datang kembali kepada zaman dulu. Uttum kama bada'tum, kata baginda Rasulullah SAW. Kamu akan kembali kepada zaman awal lagi. Sebagaimana bumi ini bulat, zaman itu juga akan berputar. Jadi kalau kita membuat statement sekarang zaman teknologi, zaman canggih, zaman modern, itu zaman yang setelah ke depan kita ini zaman apa? Zaman super canggih. Batil statement ini. Tatkala kitab suci kita menjelaskan bahwa dunia ini akan hancur, bukan akan semakin canggih. Dunia ini nantinya akan hancur. Dan sebelum hancurnya dunia ini, Allah kembalikan zaman di dekat-dekat akhir zaman seperti zaman dulu, kasarnya zaman batu, zaman onta lagi, zaman panah. Dan kita orang Islam harus beriman, karena tiap malam kita bangun tengah malam untuk bangun tahajud. Kita lihat langit sambil berkata, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh. Kita bangun, kita lihat langit masih tegak, maka puji Allah, karena Allah yang tahan langit ini. Was samawati matwiyatun biyamin. 7 lapis langit dalam genggaman tangan Allah. Banyak orang tidur, dia bangun di saat langit sudah tidak ada lagi. Nah kita bangun, langit masih tegak di atas, bersyukur, kita puji Allah. Jangan bangun, Dr. Cornelius dikasih obat, mantap. Badan sehat. Puji dokter, tidak puji Allah. Kalau langit pecah, idza samaa'un fatar, wa idzal kawakibu intatarat, idza syamsu kuwirat, wa idzan nujumu kadarat. Tatkala matahari digulung, bintang-bintang dijatuhkan, langit terbelah. Apakah masih sisa obat yang kau minum itu? Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihinna. Langit tegak dan semua berjalan di dalam bumi ini, di bawah langit ini. Termasuk Al-Munawwarah ini tidak hancur. Termasuk KPU yang duduk di situ tidak hancur. Termasuk nelayan yang menelayan di lautan itu masih tenang-tenang. Kalau tidak, wa idal bihar fujirat, maka lautan kami gelombangkan setinggi-tinggi. Kiamat datang. Bangun tengah malam, puji Allah langsung. Karena memang kita diantar di dunia untuk memuji Allah, untuk mengenal Allah, untuk mensucikan Allah. Bukan cari duit kita diantar ke dunia.
cari pangkat, bukan cari kedudukan, bukan cari ikan kawalinya, bukan cari kayu garu, bukan cari emas, bukan cari kursi kedudukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budu. Ahli tafsir mengatakan illa liya'rifu. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal Allah. Nah, Allah kita tidak lihat dengan mata kasat kita sekarang, tapi kita dituntut untuk mengenal Allah. Bangun tidur puji Allah, bangun tidur kenal Allah. Kullu syai'in tadullu ala annahu wahid. Segala sesuatu menunjukkan kehebatan Allah. Segala makhluk yang Allah ciptakan supaya kita kenal kebesaran Allah. Sekarang kita sholat tapi belum kita besarkan Allah. Kita besarkan jabatan, besarkan duit. Wa kadzalika nuri fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan tunjukkan kepada manusia satu demi satu, second demi second, momen demi momen, di afaq, di alam ini dan di dalam diri manusia sendiri, hatta yatabayyan annahul haq, sehingga semakin jelas bahwa Allah yang besar dan Allah kecil semuanya. Allah yang kuasa selain Allah, presiden, gubernur, bupati, pak camat, pak lurah, polisi, tentara, sok besar. Allah yang besar, selain Allah tidak ada yang besar. Sok besar, kencing tak bisa. Kau bilang besar? Harun al-Rashid berjalan di pantai, ketemu dengan seorang fakir. Orang fakir tadi menyapa Harun al-Rashid, wahai Harun al-Rashid, kalau dalam perjalanan hidupmu kau butuh air satu gelas, dia kasih keluar air gelas, air satu gelas, dan kau tidak bisa mendapatkan air ini kecuali kau harus korbankan separuh kerajaan. Kalau tidak, kau tidak dapat air, dan kalau kau tidak dapat air, kau mati. Apa yang kau lakukan? Kata Harun al-Rashid, saya korbankan separuh kerajaan saya untuk dapat air, untuk mempertahankan kehidupan saya. Si fakir bilang, air yang sumasuk, dia harus keluar juga. Air yang sumasuk, dia harus keluar. Sekarang dia tidak bisa keluar, kecuali kau harus korbankan separuh kerajaan lagi yang satu, yang sisa, untuk mendapatkan pengobatan. Apa yang kau lakukan? Ya, saya siap korbankan sisa kerajaan saya. Nah, berarti kau punya kerajaan tidak senilai dengan satu gelas air. Berarti kau punya kerajaan tidak senilai segelas air. Tuan, saya bilang Tuan di depan, tidak boleh. Maju sini, maju. Ke atas. Sini. Ya sudah. Kau lanjut Anda. Depan sini. Pokoknya aja Allah. Satu orang raja, dia datang di Masjidil Haram, orang cium tangannya. Satu ulama tidak mau cium dia. Raja itu bilang, kau tidak kenal saya kan? Orang alim ini menjawab, saya kenal. Siapa saya? Kau tidak cium tangan saya, berarti kau tidak kenal saya. Saya kenal. Siapa saya?
Kau awalmu air mani yang hina, akhirmu bangkai yang busuk. Sekarang raja itu terbalik, cium tangan ulama tadi sampai berkata, kau yang kenal saya, yang lain tidak kenal saya. Siapa yang tidak kenal dirinya tidak kenal Allah. Kenali diri kita awal dan akhir, jangan kenali yang sekarang. Kau tidak kenal dirimu. Kenal awalmu air mani yang hina dan akhirmu bangkai yang busuk. Kenali, baru kau akan kenal yang kuasa adalah yang di atas dan kau tidak punya kuasa apa. Ini ilmu diajarkan oleh Allah kepada nabi-nabi, dan nabi-nabi dapat ilmu ini di masjid. Dan kita bersyukur di Papua ini secara umum tidak ada halangan membangun masjid secara umum. Saya boleh katakan 90%. Kita syukuri. Nah, Indonesia secara umum tidak ada halangan membangun masjid. Alhamdulillah. Di beberapa negara dilarang. Dan di beberapa negara masjid dibangun banyak, tapi tidak boleh buat kegiatan. Dikontrol oleh kerajaan. CCTV. Tidak boleh ceramah rame-rame begini. Kita alhamdulillah di Indonesia, di Papua ini bebas. Masjid adalah jantung masyarakat muslim. Karena rumah yang pertama adalah Baitullah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi Bakkata alladhi mubarak fihi ayatun lin-nas wa hudan lil-alamin. Rumah yang pertama ditaruh di muka bumi ini bukan rumah presiden, bukan rumah gubernur. Rumah yang pertama dibangun di dunia ini rumah Allah, supaya dimakmurkan di rumah Allah. Jangan kau rumah makmur, rumah Allah kering. Jangan pasar kau makmurkan, rumah Allah kering. Jangan kantor kau makmurkan, rumah Allah kering. Ilmu ini, ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, Allah ajarkan kepada Nabi. Dan manusia yang pertama Allah ciptakan, Allah telah gariskan tujuannya. Untuk apa manusia diciptakan? Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku jadikan manusia sebagai khalifahku di muka bumi. Kita diantar ke bumi bukan jadi pedagang. Kita diantar ke muka bumi bukan untuk jadi petani. Kita diantar ke muka bumi bukan untuk jadi pengusaha. Kita diantar sebagai khalifah. Betapa agungnya maksud dan tujuan kita. Nabi sendiri mengatakan, Allah bersumpah demi Allah, innama khuliqna limaqsadil azim. Kita diciptakan untuk maksud yang besar, jadi khalifah, kedudukan yang tertinggi. Begitu tingginya kedudukan itu, begitu lalainya kita memahami kedudukan kita sendiri. Begitu tingginya khalifah, sehingga Allah katakan kepada malaikat, makhluk yang suci, yang tidak pernah berbuat dosa, la ya'suna ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat pada Allah, diperintahkan langsung dikerjakan. Malaikat inilah yang secara batin, secara gaib kita tidak lihat, mengatur keperluan-keperluan kita. Allah katakan kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Tatkala kami berkata kepada malaikat, sujud penghormatan kepada Adam.
Jadi malaikat, makhluk yang suci yang tidak pernah berbuat dosa, disuruh sujud kepada khalifah Allah. Ini adalah isyarat seandainya manusia selama di dunia berperangan sebagai khalifah Allah, seandainya manusia yang hidup di Papua ini, yang rambutnya keriting atau yang tidak ada keritingnya, sadar kedudukannya sebagai khalifah di Papua. Khalifah Allah, kerjanya Allah. Khalifah Allah, wakil Allah. Wakil presiden, kerja apa yang dibuat oleh presiden. Presiden tidak ada, pekerjaan presiden diambil oleh wakil presiden. Demikianlah Allah tidak nampakkan di dunia ini. Allah kita tidak lihat di dunia ini. Ada khalifahnya, Allah tidak dinampakkan, yang dinampakkan khalifahnya. Maka kerja khalifah adalah kerja Allah. Kerja Allah mengajak manusia masuk surga, diantar ke dunia untuk waktu yang sangat singkat, suruh cari bekal supaya bisa masuk surga. Ye zindagi nahi hai, zindagi to akhirat hoga. Ye zindagi nahi hai, ye to bandagi hai. Bahasa India. है कुछ होता है. Kehidupan bukanlah di dunia ini, kehidupan adalah nanti di akhirat. Sekarang ini bukan kehidupan, sekarang ini perhambaan. Jangan ada satu napas pun yang masuk tanpa mengenal Allah, tanpa taat kepada Allah. Dan jangan sampai ada satu napas pun yang kita keluarkan tanpa mengenal Allah dan tanpa tunduk kepada hukum Allah. Lihat apa maunya Allah, jangan lihat apa maunya nafsu kita. Itulah hamba. Hasan Basri membeli seorang hamba sahaya dan bertanya, kamu mau makan apa? Kamu mau beli pakaian apa? Kamu mau tidur di mana? Budak itu menjawab, saya budak, hamba kepada Tuhan. Saya tidak punya pilihan. Apa yang Tuhan pilih makanan itu yang saya makan. Yang Tuhan tidak pilih saya tidak akan makan. Pakaian yang Tuhan pilih untuk saya itu yang saya pakai. Yang Tuhan tidak pilih untuk saya tidak akan pakai. Kata Imam Hasan Basri, terima kasih wahai hamba, wahai budak, kau telah mengajari aku bagaimana jadi hamba kepada Allah. Maka lahumul khiyarah, hamba tidak punya pilihan, hamba tidak punya keinginan. Apa yang diinginkan oleh Allah itulah menjadi keinginan kita. Allah ingin kita jadi khalifah. Nah, Allah antar kita ke dunia dan tugas kita ajak manusia kenal Allah. Tugas kita ajak manusia masuk surga. Tugas kita ajak manusia dekat dengan Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Yang ada dalam hati hanya kebesaran Allah. Itu tugas Bapak dan saya. Untuk itu kita siap mati. Untuk itu kita korbankan segala apa yang Allah berikan kepada kita. Contoh sosok khalifah Allah. Dan apa kerja yang bisa menjadikan manusia jadi khalifah? Allah utus di dunia ini manusia yang pertama dengan tujuannya sebagai khalifah. Ternyata manusia itu juga adalah seorang nabi. Manusia yang pertama adalah seorang nabi, bukan dokter, bukan profesor, bukan insinyur, bukan pedagang, bukan petani, bukan presiden, bukan bupati, bukan gubernur. Manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kata ulama, isyarat kepada kita bahwa kalau ingin manusia sampai kepada target tujuan hidupnya khalifah dan efek positif daripada khalifah, malaikat-malaikat yang Allah tugaskan jaga gunung,
Malaikat yang ditugaskan jaga lautan. Jaga lautan dan menggerakkan lautan. Malaikat yang ditugaskan menjaga hutan dan menggerakkan hutan. Malaikat yang ditugaskan menjaga hujan dan turunkan hujan. Dan semua keperluan-keperluan kita. Malaikat itu tunduk kepada Adam. Artinya malaikat ini berkhidmat melayani Adam sebagai khalifah. Jadi alam ini dan malaikat penjaganya akan tunduk kepada kita yang jadi khalifah. Akan berkhidmat melayani kita yang jadi khalifah. Bila manusia berada di atas posisinya, di mana maksud dia diciptakan sebagai khalifah, maka alam ini akan ditundukkan oleh Allah beserta malaikatnya kepada kita. Alam ini akan memunculkan keadaan-keadaan yang kita sukai dan kita senangi. Hujan tidak akan mendatangkan banjir. Lautan tidak akan bisa menjadi tsunami. Api tidak akan membakar ruko-ruko. Gunung tidak akan bergetar, hancur bangunan di atasnya. Dan kursi-kursi jabatan tidak akan diisi oleh pejabat-pejabat yang koruptor dan pengkhianat bangsa dan rakyat. Harga barang tidak akan naik. Barang begitu mudah didapati dan buahnya bokar-bokar. Pintu keberkahan langit dan bumi dibukakan oleh Allah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu negeri, penduduk satu dunia, penduduk satu kampung, penduduk Papua, penduduk Bintuni Babo, dasarnya bukan materi, harta, jabatan dan kedudukan. Dasarnya bukan emas, perak, gas. Fondasi masyarakat di kampung itu iman kepada Allah, yakinnya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah. Ujung rambut dan ujung kuku ditundukkan mengikuti maunya Allah. Tidak ada sedikit pun keinginan berbuat dosa, melanggar apa maunya Allah. Innal ladzina taqaw idza massatum syaitan tadakkaru. Seandainya setan goda dia dan manusia makanul khata' wan nisyan, tempat salah dan dosa, disentuh setan, sedikit mata bilolo, disentuh setan, sedikit menipu, sadar satu dosa ini menyebabkan kemurkaan Allah yang telah memberikan nikmat kepada saya selama ini. Apa jadinya kalau murka sama saya? Sengatan nyamuk saya tidak tahan, pukulan polisi saya tidak kuat. Bagaimana di akhirat kalau dijebuskan dalam neraka? Malaikat Zabaniyah dengan rantai-rantai api neraka memukul saya. Bagaimana mungkin saya bisa bertahan? Pukulan polisi pun saya tidak tahan. Orang yang bertakwa bukan tidak berbuat dosa. Orang beriman dan bertakwa beda dengan orang kafir dan munafik. Orang munafik dan kafir sengaja berbuat dosa. Orang beriman dan bertakwa tidak ada kesengajaan. Orang kafir dan munafik senang dan menikmati perbuatan dosa. Orang beriman dan bertakwa gemetar saat dosa terjadi pada dirinya. Orang munafik menunda-nunda taubat. Orang beriman dan takwa segera bertaubat. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia yang pertama adalah seorang khalifah, dan manusia yang pertama adalah seorang nabi, dan rumah yang pertama adalah Baitullah. Ini pelajaran dari Allah untuk kita. Bagaimana sikap kita hidup di dunia sebenarnya? Apa yang harus kita kerjakan hidup di dunia ini sebagai khalifah Allah? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang dihubungkan dengan Baitullah
mengandung isyarat bahwasanya amal-amal masjid inilah program dari Allah untuk membimbing manusia jadi khalifah. Dan program masjid inilah yang akan membersihkan sifat-sifat hayawaniyah, bahasa kasarnya sifat binatang, dan sifat-sifat syaitoniyah. Sifat binatang itu apa? Cenderung memikirkan syahwatnya, itu yang di bawah koro dan di atas lutut. Di bawah koro dan di atas lutut, syahwat. Ini ada pada diri kita. Hari-hari kita memikirkan keperluan, lupa maksud. Tidak akan jadi khalifah, jadi seperti binatang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Imam Ghazali juga mengatakan, binatang punya 10 kebiasaan. 10. Cari makan, kasih makan anak istri. Setelah itu dia bangun rumah dan dia cari tempat peristirahatan. Rumah lain, tempat peristirahatan lain. Rumah di Bintuni, dia buat tempat peristirahatan di Cianjur atau di Bali. Kawin, tidur, mandi, kemudian setelah itu punya pengikut banyak, anak-anak banyak, pengikut banyak, dan bangga dengan banyaknya anak, bangga dengan pengikutnya banyak. Ini kebiasaan binatang. Nah, kalau manusia dibiarkan tanpa nabi-nabi yang membuat program mengingatkan manusia untuk meletakkan maksud hidup di depan, bukan keperluan. Untuk itu manusia ditegakkan oleh Allah, beda dengan binatang. Dia merayap, atau tangan dan kakinya antero. Manusia menciptakan asal takwin, poro dan syahwat, nafsu dan syahwat di bawah, sedangkan akalnya Allah letakkan di atas, supaya akal ini tidak perlu memikirkan nafsu dan syahwat. Dia otomatis, dia tidak perlu diajari. Kalau untuk pengantin baru ada yang ajar kau? Ada orang bilang sama saya, Maulana, nanti malam pengantin apa yang harus saya kerjakan? Tidak usah diajari. Binatang saja tidak ada ustaznya. Cari duit juga tidak perlu diajari, tinggal lihat saja. Jadi mengambil manfaat dari yang nampak di depan mata, tidak disyarat iman dan ilmu. Jadi pedagang tidak perlu ke kuliah. Jadi tukang ayam tidak perlu ke kuliah. Ada teman saya, dia kuliah fakultas, dia ambil kuliah apa? Bangunan, tenis. Tapi saya lihat di pasar jual ayam. Sudah ngapain kok kuliah jauh-jauh, habis duit banyak kuliah tenis, kok jual ayam? Jadi untuk dunia, dapatkan manfaat dari dunia ini tidak perlu ilmu, perlu skill, perlu experience. Tapi ilmu dibutuhkan untuk kita dapat mengambil langsung dari Allah. Sekarang kita gali lubang. Di atas lubang itu kita taruh daun-daun, tutup dengan daun. Kalau kita ambil daun gajah, kita kasih begini, wih sapi dong antri di depan,
Dia lihat daun ini cocok untuk saya. Tuh, saya lapar. Kira-kira sapi yang lihat daun saya goyang-goyang ini, dia maju ke mundur? Maju. Baik. Dia maju, dia taplok masuk di lubang, tak terada. Taplok masuk. Sekarang sapi yang lain, dia lihat ya tidak? Dia lihat. Tapi saya goyang-goyang lagi. Dia maju ke mundur? Dia tetap maju. Jadi manfaat yang didapati dari benda-benda materi di depan tidak butuh ilmu. Tidak, kata manusia, tidak butuh tahqiq. Apa itu tahqiq? Tahqiq yaitu merenung. Ini dia kasih goyang-goyang ini. Daun betulkah atau plastik? Tidak perlu itu. Dan daun yang betul di depan itu betul daunkah atau itu perangkap? Tahqiq tidak dibutuhkan oleh binatang, karena dia melihat dengan penglihatan sebagai sosok makhluk yang lemah, yang tidak punya kewajiban dalam syariat. Untuk jadi khalifah harus melalui beban menyempurnakan syariat. Kalau binatang hanya dibebankan awamil takwini binatang, makanya binatang tidak bisa jadi khalifah. Malaikat juga mukallaf bi awamil takwini, dia hanya taat saja, tidak dikasih nafsu dan syahwat. Makanya ibadah malaikat tidak akan bisa mengalahi ibadahnya manusia. Tapi manusia di samping dikasih ruh dan akal, juga dikasih nafsu dan syahwat. Di sini terjadi pertempuran. Jadi binatang dia sudah lihat tipe teman roh, tapi dia tidak punya akal. Dia tidak tahqiq itu sapu teman tadi di mana? Dia tidak lihat itu. Dia tidak pikir akibat. Wal akibatu lil muttaqin. Sekarang kita ini berjalan di Bintuni di Papua ini tanpa bimbingan, tanpa bimbingan. Atau bahasa lain salah asuh, salah bimbing. Yang bimbing kita itu televisi, yang bimbing kita itu medsos, bukan Quran dan hadis. Jadi teman dia masuk di dalam lubang, dia tidak ambil pelajaran. Fatabi'u ya ulil albab. Hei orang manusia yang dikasih akal, berpikirlah dengan akal itu. Apa akibatnya orang yang tidak taat? Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalan di muka bumi, jangan dulu di Bintuni toh. Jalan di muka bumi, lihat orang-orang yang mendustakan agama kemana mereka. Bukan kau saja yang hidup di dunia, sebelum kamu sudah banyak orang hidup di dunia ini. Korun sibuk cari duit, Allah tenggelamkan dia dengan hartanya. Sadat sibuk dengan kemewahan, Allah tenggelamkan, Allah hancurkan dia, cabut nyawa dia tanpa menyentuh istana emasnya. Kaum Sabah sibuk dengan sawah ladang kebun, Allah hancurkan kebunnya dengan kaum Sabah sendiri. Kaum Madian sibuk berbisnis, Allah hancurkan dia dengan petir. Kaum Samud sibuk dengan teknologi dan proyek di dalam gunung, Allah teriakkan malaikat semuanya jadi kera-kera di dalam. Di dunia ini punya Allah, jangan kau tinggal di dunia semaumu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu nabi-nabi diutus dan nabi-nabi membawa program di masjid. Air yang dari sumbernya dia jernih,
Makin dekat makin jernih. Tapi yang makin jauh dari sumber, dia keruh. Demikianlah masa kenabian murni mengamalkan Islam. Zaman dulu masjid tidak ada yang mewah-mewah. Bahkan Baitullah Syarif, zadallahu karaman wa tashrifan. Baitullah Syarif ada hatim. Ini Baitullah, ini hatim. Dinding yang segini. Itu di dalam ruangan hatim ini juga termasuk Baitullah. Tapi orang kafir Quraisy tidak punya duit yang halal, tidak punya duit yang bersih. Mereka tidak mampu membangun masjid. Atau mereka tidak kuasa, atau mereka tidak tega membangun masjid Baitullah yang suci dengan harta yang haram. Kita bangun masjid buat proposal turun 500 juta, tapi yang kita pakai cuma 200 juta, 100 juta disunat. Berarti harta yang masuk di masjid tidak bersih. Yang penting masjid jadi. Itu sekarang pengurus masjid punya pikiran. Masjid yang dibangun dengan pengkhianatan, masjid yang dibangun dengan nilai-nilai dusta, bagaimana bisa mengantar kita kenal Allah? Kalau wali-wali Allah lihat masjid itu, ruhnya bergetar. Dia tidak akan rela sholat di masjid yang seperti itu. Ada yang pakai uang baru dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang kerisauan kita, cita-cita kita yang penting jadi, yang penting orang lihat saya pengurus masjid hebat, bisa membangun masjid yang hebat. Harta yang haram, harta yang sumbat kita pakai, tidak peduli. Inilah fitnah akhir zaman. Sehingga masjid yang seperti ini sulit dimakmurkan. Dan pengurus masjid sendiri tidak ada niat memakmurkan masjid. Apa bedanya pengurus masjid yang seperti ini dengan orang kafir? Nilai orang kafir 1+. Sama-sama membangun masjid. Tapi orang kafir tidak mau harta haram. Umat Islam pengurus masjid di Papua, di Bintuni, di seluruh Indonesia rata masih menggunakan harta-harta yang haram dan syubhat. Maka lil musyrikin ayyamuru masajid Allah. Orang kafir tidak ada keinginan memakmurkan masjid. Aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Apa kamu mengira kasih makan orang-orang yang datang pergi haji dan membangun fisik Masjidil Haram sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan memperjuangkan agama? La yastawuna indallah, tidak sama. Jadi kalau membangun fisik masjid, orang kafir Quraisy juga membangun. Bahkan dia lebih baik dari kita sekarang, karena mereka tidak mau harta yang tidak jelas. Dia tidak mau harta yang subhat dan haram. Bapak saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid yang sudah terlanjur ini, bukan kita mau bakar dia dan kita asingkan dia, tidak. Semoga Allah maafkan pengurus masjid yang lalu dan terima amalan yang baik. Tugas kita memfungsikan masjid seperti masjid Baitullah. Itu tugas kita. Bahkan pengurus masjid yang akan datang tidak usah, ini tidak ada menara, atau usah bikin menara. Dari mana kau punya petunjuk? Habiskan uang untuk kemewahan-kemewahan. Gunakan uang itu beli Johnson. Pergi ke pesisir-pesisir Bintuni, Arandai sana. Masih banyak orang Islam di sana tidak sholat, tidak ada masjid, tidak ada imam. Kumpulkan uang itu untuk gaji imam-imam yang kita kirim ke sana. Bawa istrinya, taruh di sana. Hadirin, kita buat pertemuan Jor Papua asli ini. Coba angkat tangan di Papua asli. Kita semua orang Papua ini, tapi yang asli, kamu itu aspal. Yang Papua asli angkat tangan.
Angkat tangan dulu. Oh, tanda tangan nanti. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah. 5. Baru yang peranakan? Ya. Kalau peranakan kau bilang banyak aslinya, palsunya sedikit. Kemarin ini banyak palsunya. Tapi tetap kita bangga jadi orang Papua, insya Allah ya. Ya, kita makan di sini kita. Jadi bapak-bapak yang mulia, kita harap tahun berikutnya mungkin kita akan maksimalkan pertemuan ini tiap tahun. Kita maksimalkan. Sekarang 4 orang yang datang, tahun depan insya Allah 400 orang lebih. Ini siapa namanya? Siapa Pak nama saya? Pak Nasim datang ke bawah, Pak Nasim juga. Tidak, ente. Namamu siapa? Jamal Nasim. Jamal, kau perhatikan. Kalau kita buat pertemuan seperti ini, 1 bulan, 2 bulan sebelum kita datangi semua orang Papua, kita data berapa banyak orang Papua asli di sini. Kurangi makan, kurangi tidur, jumpa mereka. Keluarkan mereka 3 hari sebelum pertemuan. Jadi bapak-bapak yang mulia, kita bukan program kita tablik akbar. Tablik kita ini kasih keluar orang Islam dari kesibukan dunianya. Belajar tablik. Buat tablik itu kerjanya umat Islam, bukan kerjanya Pak Jenggot. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi datang membawa program yang bisa membersihkan manusia dari sifat-sifat binatang, sifat-sifat syaitan. Kalau sudah bersih ini, maka orang ini mudah dibimbing dekat dengan Allah. Wujud pada diri orang yang sudah bersih dari kesan-kesan materi dan kebendaan. Orang ini mudah dibimbing, punya sifat-sifat orang beriman. Dia akan menjadi manusia yang layak dibimbing. Sehingga dia kenal Allah, dia kenal awamirullah, dia kenal Rasulullah, dia kenal akhirat. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang ini akhirnya sampai kepada tingkatan orang yang dekat dengan Allah. Wujud pada dirinya sifat-sifat Allah. Allah tidak makan, maka orang ini makannya sedikit. Dan pikirannya hanyalah kasih makan orang. Allah tidak tidur, orang ini kurang tidur. Dia pikir bagaimana orang tidurnya nyenyak. Allah tidak kawin, orang ini pikirnya bukan pikir kawin, tapi dia pikir bagaimana orang lain bisa kawin dengan baik. Allah tidak punya tempat. Allah tidak bertempat. Khalifah Allah, dia tidak pikir tempat tinggalnya, apalagi meningkatkan rumahnya. Dan dia berpikir membangun rumah untuk orang lain yang belum punya rumah. Keberadaannya membawa kemaslahatan untuk umat manusia. Orang seperti ini kalau sakit, malaikat akan ziarahi dia. Pekerjaannya dibantu oleh malaikat-malaikat. Allahu Akbar. Dan nizam alam ini berubah dengan adanya orang ini. Harga barang jadi turun. Musibah tidak akan datang karena ada orang ini. Binatang buas pun akrab dengan makanannya. Hujan tidak bisa menyebabkan banjir. Tsunami tidak akan datang di lautan. Angin tidak berubah jadi topan. Tatkala orang ini meninggal, langit menangis, bumi menangis. Itulah wujudnya khalifah-khalifah Allah di muka bumi. Melalui ruh khalifah yang bersih dari kesan-kesan materi ini. Allah apni bandoko apna rahmat taksir kar deta hai.
Allah bagi-bagi rahmatnya kepada semua manusia. Semakin banyak wujudnya khalifah Allah di muka bumi, semakin aman damai. Hasil bumi bintuni gas dinikmati. Semua orang miskin di rumahnya pakai gas. Sekarang majelis ulama pun telah pakai gas. Orang luar yang menikmati hasil bumi kita, tak kala kita tidak memperhatikan agama. Tidak ada solusi kecuali kita bawa kembali umat ke masjid, terutama orang Papua, bawa ke masjid. Bagaimana suatu saat pemandangan di Bintuni terjadi, azan dikumandangkan, masjid, toko-toko, sawah ladang, kantor-kantor sepi. Semua umat Islam di Bintuni berbondong-bondong ke masjid. Siapa ingin suasana itu terbentuk? Berapa menit lagi azan? Baik tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala, kita minta sejenak pada Isya tambah sedikit waktu. Kemudian kita tazkir dan doa penutup juru kita ini. Ya. Karena penutupan ini dengan doa rahmat bercucuran. Kita mohon tuan-tuan sekarang azan, jangan bicara dunia, jangan bicara waktu azan. Kita dengarkan azan, Allahu Akbar, Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu dakwah. Jangan ada yang bicara. Imam Suyuti berkata, yusyak, diragukan orang yang berbicara waktu azan su'ul khotimah akhir hayat. Ya, kita dakwah dan kita dengar kalau ada kalimat-kalimat dakwah. Lepas dia segera maju ke depan, sedikit jur Papua asli ini. Hasil kita musyawarah tadi di atas, ada poin-poin yang penting untuk kita sedikit kalkulasikan. Kemudian kita sedikit buat tapak ke depannya, program ke depannya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Insya Allah kita akan makan di atas, bapak-bapak ini kita akan wujudkan program-program itu. Dan kita punya musda, musyawarah provinsi Papua di Manokwari. Alhamdulillah Pak Mui niat ikut ke Babo. Dan kita berharap orang tua kita yang lama di Babo juga bisa ikut sama kita. Boleh juga ikut? Ya. Yang lain juga pendaftaran masih banyak, seat masih kosong. Ya, oke kita tutup sementara. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Nabi-nabi alaihissalatu wassalam membawa kerja. Kerja itu adalah mengenalkan fitrah kepada manusia. Kerja itu membawa manusia pada fitrahnya. Apa fitrah manusia? Agama. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Hadapkan wajah kamu kepada agama. Itulah fitrah kamu sebagai manusia. Kita diciptakan untuk agama, kita diciptakan karena agama. Kalau bukan karena agama kita nggak akan diciptakan. Dan karena tidak adanya agama di dunia ini yang dihancurkan oleh Allah. Jadi kerja Nabi membawa manusia kepada fitrah, yaitu membawa manusia kepada agama. Kenapa manusia dihubungkan dengan agama? Karena tatkala manusia diciptakan oleh Allah, Allah tahu kebutuhan kita dan Allah tahu kelemahan kita. Karena Allah pencipta kita, maka Allah setelah kita menurunkan tugas asya dan menurunkan awamir. Allah letakkan di dunia ini materi dan kebendaan, dan Allah juga menurunkan untuk kita awamir. Awamir artinya hukum-hukum syar'i. Agama adalah gabungan daripada awamir, awamirullah. Dan disinilah terjadi perseteruan antara kebutuhan manusia kepada kebendaan dan kebutuhan manusia kepada mentaati awamir. Nabi-nabi datang ke dunia ini menjelaskan kepada
manusia, maksud hidup kamu apa? Apa keperluan hidup kamu? Keperluan hidup manusia, makan, minum, tidur, cari makan, kasih makan anak istri, ini keperluan hidup. Nabi menjelaskan, kamu diantar bukan untuk itu. Dan keperluan kamu di dunia ini sedikit sebentar, dan kebutuhan kamu di akhirat lama dan besar. Dan Nabi menjelaskan kepada manusia, kepada kaum mereka, maksud kamu diantar bukan untuk makan, minum, tidur, cari uang. Maksud hidup kamu di dunia adalah imtisalul awal, taat perintah. Bila kamu taat perintah, kamu selamat daripada lapar di akhirat. Dan keberkahan ketaatan itu, lapar di dunia pun Allah hilangkan dalam diri kamu, atau kamu diberikan kesabaran dalam menghadapi kelaparan. Dan kelaparan kamu tidak menjadi sebab kamu maksiat kepada Allah. Kelaparan kamu tidak menyebabkan kamu jauh dari Allah. Dan kelaparan kamu justru menyebabkan kamu dekat dengan Allah. Dan orang yang banyak lapar di dunia, kenyang di akhirat. Orang yang banyak kenyang di dunia, lapar banyak di akhirat. Nabi mentawajudkan umatnya untuk berpikir akhirat. Karena kita ini anak-anak akhirat, ataupun nenek moyang dari akhirat, bukan dari sumur. Kita ini anak-anak akhirat, kata Nabi. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kamu anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Kalau kita anak akhirat, kita nggak betah tinggal di dunia. Kalau kita anak akhirat, obrolan kita tentang wanita-wanita akhirat, kebun-kebun akhirat, susu-susu akhirat, buah-buah akhirat, taman-taman di akhirat. Dan kita setelah itu tidak tergoda dan tidak doyan dengan nikmat-nikmat dunia ini, karena dibandingkan dengan nikmat di akhirat, kacang-kacang. Ini penting, Pak. Dalam rangka taat sama Allah harus ada fondasi imaniyat. Itu program Nabi dalam rangka memproses manusia jadi khalifah Allah. Program yang pertama adalah dakwah iman. Yang kedua ta'lim fadail dan muzakarah masail belakangan. Pertama-tama Nabi membawa ilmu fadail, berita-berita tentang surga dan jalan menuju surga. Apa amalan yang menyebabkan masuk surga? Berita-berita neraka dan apa amalan yang menyebabkan kamu masuk neraka? Al-wa'du wal wa'id, basyirah wa nadhira. Yang ketiga, program Nabi adalah ilmu. Yang ketiga, program Nabi adalah zikir dan ibadah. Dakwah iman, ilmu, dan zikir. Inilah tiga komponen yang dapat menguatkan ibadah kita. Sehingga dengan kuatnya ibadah, Allah kasih kita bonus kuatnya doa. Sehingga doa-doa kita menyelesaikan masalah. Dengan doa kita menurunkan hujan. Dengan doa kita menyuburkan tanaman. Dengan doa-doa kita lahirlah pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang adil. Dengan doa-doa kita Allah jadikan buah-buahan ramu-ramu besar-besar dan murah harganya. Dan dengan doa kita negeri kita selamat, kampung kita selamat. Nabi mengajarkan kepada umatnya memperbaiki hubungan dengan Allah. Allah perbaiki hubungan kita. Allah perbaiki urusan-urusan dunia kita kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Nabi membawa program beda dengan filosof-filosof yang sekarang kita sedang geluti. Nabi memperhatikan
bahwasanya semua keadaan di alam ini hubungannya dengan amal yang keluar dari anggota tubuh manusia. Jadi masyarakat Papua, masyarakat Indonesia tidak damai, tidak tentram, tidak sejahtera karena amalan kita rusak. Bukan kurang pemimpin, bukan kurang dokter, bukan kurang insinyur, bukan kurang sarjana, bukan tidak ada infrastruktur, tapi karena amal yang keluar dari anggota tubuh masyarakat Papua, kita semuanya adalah amal yang tidak disukai. Azan dikumandangkan, masjid masih banyak kosong, wanita masih banyak tidak tutup aurat, uang riba masih dipakai dalam berbisnis, penipuan dan sebagainya merajalela. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rusaknya keadaan karena rusaknya amal yang keluar dari anggota tubuh kita. Oh ya. Mari sini. Jadi sopir tahu aja ke depan. Dengar bayan tahu aja ke depan. Jangan lihat kanan kiri. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi datang membawa usaha yang namanya usaha agama. Karena kebahagiaan manusia hanya di dalam agama. Gas alam di Bintuni tidak bisa membahagiakan masyarakat Bintuni. Tidak bisa menyelesaikan masyarakat Papua. Seperti emas di Timika tidak bisa menyelesaikan. Masyarakat kita kebahagiaannya hanya satu jalan, pegang agama kuat-kuat. Inni taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua perkara, kamu tidak akan rugi, kamu tidak akan sesat, kamu tidak akan menyesal. Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya Al-Quran dan Sunnah. Dulu nenek-nenek kita dahulu dengan bismillah sembuh penyakit. Mereka punya keyakinan yang kuat. Sekarang kita hilang keyakinan. Hafal banyak ayat, banyak hadis, tapi penyakit tambah banyak. Jadi agama itu fitrah, dan agama itu sesuai dengan selera kita, bukan selera. Agama itu cocok dengan karakteristik kita sebagai manusia. Kita tuh nggak mau dizolimi. Agama melarang kezoliman. Kita tuh nggak mau dicuri harta kita sama orang. Allah melarang pencurian. Istri tidak suka lihat suaminya fly. Agama melarang kita fly. Ya kan? Pak C, kau suka tidak istrimu dipegang orang? Berkelahi dulu dengan. Agama melarang menyentuh tangan wanita lain. Agama cocok dengan fitrah. Agama sesuai dengan akal kita. Dan agama maksud hidup kita. Dan agama penyelesaian semua masalah dunia dan akhirat. Kenapa kita tidak usaha agama? Kenapa usah cari kain, cari plastik, cari ikan babara? Lupa agama. Saya di Sorong. Ketemu di kapal. Kerjamu apa? Melaut ikan tuna. 2 bulan di kapal. 2-3 bulan. Berak kencing apa semua di kapal. Sholat itu bagaimana? Dia bilang, oh tidak takut jatuh? Banyak jatuh mati. Rela mati itu dapat duit. Terus sholatmu bagaimana? Terada sholat. Jadi kerja selain kerja nabi-nabi menjauhkan kita dari agama. Kerja selain nabi-nabi tidak akan mencapaikan kita kepada tujuan hidup yang Allah jadikan kita sebagai khalifah. Waktu itu bapak-bapak, saudara-saudara ini ya, kita kumpul ini. Kita berhenti tiap tahun kita buat Jol Papua ini.
kembali kepada agama artinya kembali buat usaha menghidupkan agama. Itu telah dibuat oleh Nabi 23 tahun, waktu yang singkat. Nabi-nabi sebelum Nabi kita Rasulullah SAW, umatnya sedikit dan terbatas masanya. Akhirnya banyak kufur syirik lagi. Allah utus Nabi yang baru. Tapi baginda Rasulullah SAW cuma 23 tahun. Jazirah Arabia yang tidak ada satupun orang beriman dipenuhi dengan orang beriman, tidak ada satupun yang kafir. Dan 2/3 dunia tersebar Islam sampai zaman Harun al-Rasyid. 2/3 dunia. Tatkala pengorbanan dakwah mereka dan semua berdakwah, dakwah jadi maksud hidup. Dan untuk menyambut tuntutan dakwah, yang mau kawin dengan janda muda, bunga kampus tidak jadi kawin, dikorbankan pernikahannya, berangkat keluar memperjuangkan agama. Yang lagi panen, ditinggal masa panennya tidak jadi panen, berangkat keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Musim panas berangkat, musim dingin dihadap, mereka keluar dari rumah mereka. Allahu Akbar. Yang lagi berhubungan dengan istri, datang panggilan keluar memperjuangkan agama, ditarik tubuhnya dari istrinya, tidak lanjut babak kedua, berangkat keluar jalan Allah, mandi pun ditunda. Jadi tidak ada keperluan nafsu dan syahwat yang menghalangi mereka menunaikan tugas sebagai khalifah Allah dan dai-dai Allah. Bapak saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua Rasulullah sampai sahabat yang paling rendah berdakwah. Tidak ada satupun yang tidak berdakwah. Dan dakwahnya bukan dapat amplop. Dakwah yang Nabi ajarkan, korbankan harta, bi amwalikum wa anfusikum. Dan dakwah yang Nabi ajarkan bukan menunggu undangan, tapi maji'ud da'i ila ghairi talibin li insya'i talabil hidayah fi qulubi. Definisi dakwah adalah datangnya dai kepada orang-orang yang tidak haus pada agama, tidak rindu pada agama, tidak cinta pada agama. Itu yang didatangi, itu namanya dakwah. Kalau kumpul di masjid rame-rame, itu namanya ceramah atau bagian dari dakwah, bagian kecil dari dakwah. Tapi asal dakwah yang sesungguhnya, datangi orang Papua di pesisir sana yang tidak ada masjid. Kalau ada masjid dikunci, kosong, tidak ada imam, tidak ada ustaz, dikebumikan seperti mengebumikan binatang, tidak ada yang tahu hukum-hukum jenazah. Pergi ke sana dengan duit, pergi ke sana dengan harta dan dirimu. Inilah dakwah sesungguhnya. Dakwah yang sesungguhnya dakwah face to face, door to door, tanpa pamrih, tanpa tendensi, tanpa organisasi, tanpa politik. Iman yang menggerakkan kita bergerak. Ini tanggung jawab saya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakannya Muhammad, maksud hidupmu diantar, jalan hidupmu diantar, dan semua pengikutmu umat Islam adalah dakwah. Dan kita secara umum umat Islam tinggalkan kerja. Sehingga apa yang terjadi? Kelemahan iman, pintu hidayah tertutup. Makanan rohani tidak masuk ke dalam ruh. Ruh kering, ruh busuk, dan ruh berbau hitam warnanya, karena sudah mulai harap kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah. Semua pengurus masjid pesantren, setiap mau bangun masjid, bangun pesantren, buat proposal, bergantung kepada makhluk, meminta kepada makhluk. Dai-dai pun kalau diajak ke pesisir, tunggu dapat duit, tunggu berangkat, tidak ada duit, tidak berangkat. Ini kondisi kita karena kita sudah lama tinggalkan dakwah. Jadi agama tidak akan maju dengan cara seperti ini. Bapak saudaraku,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 23 tahun tidak ada orang beriman satu demi satu masuk Islam. Tapi yang masuk Islam tidak diajari sholat karena perintah sholat belum turun. Tidak diajari baca Quran karena Quran belum turun secara mendetail. Tidak diajari puasa karena puasa belum turun hukumnya. Tidak pergi haji karena haji belum wajib. Jadi 13 tahun atau 12 tahun setengah ngapain orang yang masuk Islam? Tidak ada yang disuruh duduk di Masjidil Haram, dilarang duduk di Masjidil Haram taklim. Maka Nabi buat Baitul Arqam untuk taklim. Taklimnya bukan masail. Taklimnya adalah berita-berita tentang surga, neraka, kubur, mahsyar. Supaya rindu dengan surga, takut dengan neraka. Dan taklimnya adalah kisah nabi-nabi dan umat ke nabi-nabi. Yang taat ikut Nabi berjaya, yang tidak mau taat Allah hancurkan mereka. Supaya yakin mantap dalam hati, kejayaan dan kebahagiaan hanya di dalam taati perintah Allah. Kenistaan dan kehinaan dan kegagalan kalau kita tidak mau taat perintah Allah. Dan setiap yang masuk Islam mereka berdakwah. Abu Bakar hari pertama bawa 6 orang masuk Islam. Dan dakwah dibuat di penduduk Mekah, pengorbanan, mujahadah. Bila ditaruh batu di dadanya, Khabbab punggungnya di atas bara api. Mus'ab bin Umair diusir dari rumahnya telanjang badan. Diseret sahabat-sahabat dengan kuda di pasir-pasir yang panas. Diusir dari kota Mekah. Kami baru pulang dari Mekah. Subhanallah, panasnya. Waktu itu berapa panas? Nabi berangkat ke Madinah, jalan kaki hadirin sekalian. Terjal, panas, panas udara, panas matahari, panas bukit. Dakwah dibuat dengan pengorbanan, Pak. Bukan tunggu mui ke situ baru kita berangkat dakwah. Semua berdakwah. Dan yang pertama kali masuk Islam 3 komponen masyarakat. Pertama laki-laki Abu Bakar. Yang kedua wanita Khadijah. Dan yang ketiga anak-anak Ali bin Abi Thalib. Pelajaran bagi kita sampai hari kiamat. Kalau dakwah mau berkembang, ketiga komponen ini kita garap. Jangan kita lupakan anak-anak, jangan kita lupakan wanita-wanita. Tapi dakwah sama wanita-wanita sedikit berbeda. Sama laki-laki bisa baku hadap wajah, tapi sama wanita tidak boleh. Maka bagusnya wanita sama wanita, kalau tidak koslet. Maka Khadijah jadi dai, Ali pun jadi dai. Banyak wanita masuk Islam, bukan dakwahnya Rasulullah, dakwahnya Khadijah. Banyak anak-anak masuk Islam dengan dakwahnya Ali bin Abi Thalib. Kita ingin di Papua seperti ini. Wanita-wanita Papua. Kalau kita punya topiknya jur Papua. Nah kita sudah banyak bekerja, tapi masih kurang juga. Tapi orang Papua asli belum muncul di permukaan. Selama orang Papua asli belum muncul, belum 4 bulan, belum 40 hari, gerak sana gerak sini sama-sama kita, agama tidak akan berkembang di Papua. Karena bapak-bapak orang Ansor, orang tempatan. Ya, itu bapak-bapak, saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur. Kita bisa mengadakan pertemuan dengan segala kekurangan yang kita miliki. Tadi kita kumpul di atas. Sedikit kita berbincang-bincang. Dan nampak sekali kalau bapak-bapak, orang-orang Papua asli dan pendatang ini yang ada di Picuni, ada kerisauan yang sama. Mari kita satukan kerisauan. Tapi bapak-bapak, saudara-saudara yang mulia, kalau berbicara tentang duit, fasilitas, sudah banyak kita miliki. Tapi yang tidak ada adalah ruh perjuangan. Itu yang tidak ada. Kita nanti ada duit baru kita berangkat, tidak ada duit tidak berangkat. Ini salah. Perjuangan tidak bergantung dengan duit. Perjuangan bergantung kepada keyakinan, semangat. Kalau duit menimbulkan cinta dunia, dan cinta dunia yang merusak segala perjuangan. Di peperangan Uhud, Rasulullah sudah datang.
Tapi tatkala mereka melihat harta ghanimah jatuh di bawah, sebagian mereka mengambil itu pada sudah dilarang oleh amirnya. Sebagian ada yang sedikit cenderung pada dunia. Maka Rasulullah yang sudah datang diangkat lagi dan Rasulullah giginya putus. Lari tunggang langgang ke bukitnya kecil. Menangis kita melihat bukit tempat Rasulullah lari ke sana. Ada Nabi masih cinta dunia. Nusratullah terangkat, apalagi zaman Qatar sekarang. Waktu itu program tablik para nabi-nabi dan rasul, korbankan harta bukan tunggu duit. Orang yang korban seperti inilah yang Allah jadikan asbab hidayah. Orang yang menentang musuh jadi kawan, orang yang jauh jadi dekat dengan kita. Hadirin yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Topik kita adalah kita perlu meneruskan kerja-kerja Nabi ini. Semua kita hendaknya menjadikan dakwah maksud hidup. Dagangan nomor 2, kita berdagang untuk menguatkan dakwah. Kalau dagangan menghalangi dakwah, kita tinggalkan dagangan, berangkat dakwah. Kita bercocok tanam untuk menguatkan dakwah. Bersawal ladang nomor 2, nomor pertama dai. Kalau sawal ladang menghalangi dakwah, tinggalkan dulu sawal ladang, berangkat dakwah. Kita di kantor nomor 2, dakwah nomor 1. Kita ke kantor untuk menguatkan dakwah. Inilah fikrah, visi dan misi yang harus ada pada diri kita sebagai khalifah Allah. Kemudian diri dan harta yang Allah berikan kepada kita ini, Allah telah beli dengan surga. Jadi itu bukan milik kita lagi, amanah yang Allah titipkan kepada kita. Supaya kita gunakan untuk memperjuangkan agama pertama. Kita harus sampai ke 250 negara. Orang Papua sampai ke Amerika, orang Papua sampai ke Jepang, orang Papua sampai ke Australia, bukan cari duit, tapi untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang Bintuni, kita semua orang Papua harus sampai ke semua pesisir-pesisir dan gunung-gunung di Papua. Dulu Sultan Tidore datang di sini. Kristen belum datang. Diislamkan semua pesisir-pesisir. Sampai di Jayapura ada tempat mandinya Sultan Tidore. Ada kampung umat di situ. Sampai ke Filipina diislamkan. Dan saya dengar teman di Fakfak di Kaimana, 3 Sultan Tidore datang ke sini, islamkan kepala-kepala suku, dikasih bendera syahadat, dikasih kotak di sini Quran, dan itu masih ada. Dan yang terakhir, potong burung, bukan potong bebek angsa, potong burung, sunat. Tatkala Irian Jaya mau diserahkan kepada NKRI, maka Sultan Tidore titipkan amanat. Kami baru berjuang menyebarkan Islam di pesisir-pesisir pantai, Kaimana, Fakfak, Babo, Bintuni, Sorong, Jayapura, ini pesisir semua. Tapi daerah pegunungan belum. Maka lanjutkan perjuangan dakwah kami. Tanggung jawab kamu wahai kamu. Amanah dari Sultan Tidore. Mereka datang ke Papua bukan cari duit di Papua seperti Katong. Datang ke Papua untuk menyebarkan agama, mendakwakan agama. Papua identik dengan sejarah Islam. Sampai Gunung Nabi, sejarah tempat keramat yang tidak bisa dipungkiri sampai orang Kristen sekalipun mengakui. Mau dibangun gereja di sana tidak bisa, angin topan datang, tidak bisa. Allahu Akbar. Kondisi masyarakat di sana berdasarkan info yang kami dengar, makannya berjamaah, makannya di atas tanah. Wanita tidak keluar menyambut tamu, tidak. Aib wanita keluar menyambut tamu. Tidurnya cara sunnah. Rumput tidur begini. Dan setiap 5 waktu di kampung itu ada terdengar suara seperti azan. Tidak boleh cabut-cabut, petik-petik daun-daun di sana, tidak boleh. Jalan tidak boleh tenang-tenang batu. Ditanya, kamu punya agama apa? Dia bilang, katong agama nenek moyang. Ditanya agama nenek moyang kamu agama apa? Seperti kamu orang
tidak bisa mengatakan Islam. Jadi Islam tinggal nama, Islam tinggal atribut, Quran tinggal tulisan. Hanya diperlombakan, amalannya tidak ada. Kita mau bangkit dengan usaha tabligh. Kita ingin bapak-bapak yang lebih hebat dari kami, lebih ikhlas dari kami, insya Allah. Mari sama-sama dalam perjuangan ini. Naik kapal kita sama-sama ke pesisir-pesisir. Kumpulkan duit satu persatu untuk beli bensin. Agama minta kita berkorban, dan pengorbanan kita akan dibayar oleh Allah dengan hidupnya agama yang sempurna di Papua ini. Dan pintu-pintu keberkahan langit dan bumi akan dibukakan oleh Allah. Dan Allah berangkatkan kita ke ujung-ujung Papua, ke ujung-ujung Indonesia, ke ujung-ujung Papua, ke ujung-ujung dunia. Ketuamu ini di mana sekarang? Dia mau rombongan ke Australia. Wajib itu nama siapa? Raja. Pak Raja tidak kelihatan. Dia mau rombongan ke Amerika. Cari duit ke? Berdakwah di sana, bukan cari duit. Berdakwah. Kita ingin seperti ini, teman. Kita ingin masjid makmur, tidak ada satupun laki-laki yang tidak sholat di masjid. Dan kita ingin setiap masjid ada pondok pesantren hafiz Quran. Kita ingin generasi kita tidak ada lagi yang tidak bisa baca Quran, dan tidak ada lagi orang yang tidak mengamalkan isi Al-Quran. Tiap Ramadan, saf pertama dan saf kedua hafiz Quran semuanya. Siapa yang ingin membantu saya dalam misi ini? Angkat tangan. Baik. Sederhana saja teman-teman ya. Secepatnya kosongkan waktu kita 4 bulan seumur hidup. Berangkat insya Allah bulan November kita ke Pakistan. Pertemuan di sana. Setelah itu setiap tahun kita kosongkan waktu 4 bulan. Ke Jakarta, ke Sumatera, ke Kalimantan. Setiap 3 tahun kita ke Malaysia, ke Thailand, ke Amerika, ke Australia. Allah yang berangkatkan kita. Bukan hasil gas yang berangkatkan kita. Minimal setiap tahun 40 hari. Kita ke Kalimantan, ke Sumatera, ke pelosok-pelosok di Papua. Setiap bulan 3 hari. 3 hari. Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Sahih Tirmizi, Sunan Tirmizi, innakum fi zamanin idza taraktum bi ushri ma umirtum halak. Kamu berada di satu zaman, kalau kamu tinggalkan 1/10, kamu hancur binasa. Wa sayati zaman ala umat ini, akan datang zaman pada umatku akhir zaman. Idza amilu bi ushri ma umiru, bila mereka mengerjakan 1/10 dari apa yang diperintahkan, nah jawab mereka selamat. Coba jawab Pak. Mungkin nggak sholat 5 waktu kita ambil 1/10-nya saja? Bisa nggak? Mungkin nggak puasa 30 hari, kita 3 hari saja puasa? Boleh nggak? Boleh nggak 2,5% zakat kita kurangi 1/10-nya? Bisa nggak? Haji itu kita tawaf, kita sa'i, kita lempar jumroh, tawaf ifadah, tahallul, tapi kita ambil 1/10-nya saja. Wukuf di Arafah, nggak usah wukuf, panas sih. Kita sudah tawaf, sah nggak haji kita? Jadi maksudnya 1/10 ini bukan sholat, hubungannya bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Apa sebetulnya hadis ini? Kitab Sunan Tirmizi pensyarahnya mengatakan, berarti maksud hadis ini adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sahabat meninggalkan dakwah ini 1/10, hancur mereka. Sekali peristiwa 3 orang tidak ikut berdakwah ke Tabuk. Selama 50 hari tidak ada keputusan dari langit dan tidak boleh ucapkan salam sama mereka. Berarti tidak selamat orang yang tidak berdakwah. Bukan umat Rasulullah orang yang tidak berdakwah. Sampai-sampai istrinya bilang, Pak Nasir ini, misalnya,
Ya Rasulullah, satu suami panas ini jenggotnya sudah putih. Jadi dia punya alat itu sudah tidak berfungsi. Ini contoh-contoh. Jadi saya izinkan untuk berkhidmat, ya kan? Berkhidmat. Tidak boleh. Kalau kita punya anak mantu tidak sholat, dinasihati tidak mau, 3 hari pisahkan. Karena orang yang sholat ditinggalkan dengan sengaja kafir. Secara makna, pisahkan dulu. 3 hari ancam dia. Kalau kau tidak sholat, pisah. Nah, kalau umat ini tinggalkan dakwah, ya karena dakwah ini banyak orang tidak kenal Islam, banyak orang berbuat kesyirikan dan kekufuran, banyak orang tidak sholat, banyak orang tidak puasa, banyak orang tidak bayar zakat, banyak orang berzina, minuman kaos, mencuri. Kira-kira orang ini hukumnya apa? Kitalah, kalau kita tinggalkan dakwah, penyebab lemahnya agama di Papua ini dan Selatan. Itu bapak-bapak yang mulia. Maksudnya adalah 1/10 daripada perjuangan sahabat. Berarti kalau sahabat, kapan diminta, kemana diminta berangkat, dalam kondisi apa saja mereka berangkat. Tapi kita belum mampu seperti mereka. Kita atur 1/10-nya. 1 bulan 30 hari, 1/10-nya berapa? 1 tahun 365 hari, 1/10-nya berapa? 40. Inilah program hadirin yang Allah turunkan untuk menyembuh penyakit akhir zaman. Mari bangkit, ambil kerja ini. Ini bukan partai, ini bukan organisasi. Dan ini lainnya seluruh dunia sama. Ini karunia dari Allah. Mari ambil bagian kerja ini. Sekarang kita azam bertobat selanjutnya kalau kita tidak berdakwah. Dan azam sisa-sisa hidup kita, saya dan semua anak keturunan saya akan ambil kerja dakwah ini jadi maksud hidup. Bersedia? Baik, sekarang praktek, ya kan? Supaya kita berangkat besok ke Babo. 2 hari di Babo, 1 hari di Bintuni kembali dari sini. Malamnya kita berangkat ke Manokwari. Di Manokwari 3 hari ada musda seluruh Papua kumpul. Jadi lebih kurang 1 minggu. Siapa yang siap 1 minggu? Di Babo 2 hari, di sini 1 hari, ke Manokwari 4 hari. 1 minggu siapa siap? Coba dia tuntaskan dulu. Taskan. Ini tahapan pertama. Pergi ikut ke Babo sampai Manokwari. Lupakan dulu metua di belakang. Dan kita ingin yang rambutnya tidak ada ujungnya dulu. Itu dulu. Yang asli. Siapa niat? Ini coba perhatikan. Ke Babo sampai Manokwari. Babo sampai Manokwari. Siapa lagi? Orang Bintuni, angkat tangan. Bintuni. Jangan orang Jayapura, jangan. Orang Bintuni yang keriting rambut kah, yang lurus kah, angkat tangan. Yang siap ikut ke Babo sampai Manokwari. Angkat tangan. Baik, yang ikut ke Babo saja. Balik sini tidak ke Manokwari, angkat tangan. Ke Babo. Ada pertemuan lagi Babo di sana. Orang Papua asli kita buat jual di sana lagi. Babo. 2 hari. Besok berangkat. Jangan berpikir. Nanti atur di belakang. Belajar agama, belajar dakwah. Ya. Baik, sekarang siapa yang siap? Hari Rabu malam ke Manokwari. 5 hari di sana. Angkat terus nama. Angkat tangan. Rabu malam atau Kamis pagi berangkat. Angkat tangan. Berangkat Tuhan. Ini kita punya mijas, ini maksud hidup kita. Untuk ini kita dilahirkan di dunia. Ya. Siapa lagi? Silakan. Orang Babo, orang Papua asli atau yang aspal, silakan angkat tangan. Karena ini 2 orang ini supaya tidak sia-sia waktunya. Keluar 3 hari di sini. Siapa? Bismillah. Abang? 3 hari. Bismillah.
Siapa namamu? Ya, sekali lagi, insya Allah kita akan diskusikan ini dengan penanggung jawab di Papua, Musda Papua, dengan orang tua kita yang dari Jakarta akan datang. Dan kita insya Allah akan kirim rombongan ke pesisir-pesisir Babu dan Bintuni ini. Maka kita berharap Pak Mui, Pak Hamis, CS bisa menemani rombongan ini. Dan dari sekarang mulai dipikirkan tokoh-tokoh lain yang bisa kita ajak supaya melihat keadaan masyarakat di pesisir dan bagaimana kita makmurkan mereka dan kita bawa mereka keluar untuk belajar dakwah, belajar sunnah Nabi, cinta Allah, cinta Rasul, cinta akhirat. Dan kita minta sama orang Bintuni kerjasama dengan Mui dan Pak Hamis untuk mulai membuat peta kampung-kampung muslim, berapa kakaknya, kemudian berapa jarak dari satu kampung ke kampung yang lain, berapa biaya yang dibutuhkan. Itu kalau bisa kita ke Manokwari, kita sudah punya peta dan perincian dana itu supaya kita berangkatkan rombongan sesuai dengan tafakut biaya yang sesuai sampai ke tempat tujuan. Itu harapan kami.